Di sebuah kota besar yang sering tertutup kabut di malam hari, keluargaku memiliki tradisi berkumpul di akhir tahun. Tahun ini, kami memutuskan menghabiskan malam pergantian tahun di villa milik nenek yang sudah lama tidak dihuni. Villa itu berdiri di tepi hutan seruni, tempat yang sudah lama dikenal angker dan menyimpan banyak kisah mistis. Aku, Rizky, bersama keluargaku tiba sore itu. Nenek menyambut kami dengan senyum hangat. Seperti biasa, namun kali ini ada sorot kekhawatiran di matanya yang sulit diabaikan. Rizky, villa ini sudah lama kosong. Jangan jauh-jauh dari rumah saat malam. Ya, kata nenek sambil menepuk bahuku lembut. Aku hanya mengangguk, menganggapnya sebagai kekhawatiran biasa. Ketika malam tiba, kami sekeluarga duduk di ruang tamu, berbagi cerita dan tawa. Lampu-lampu kecil dari pohon Natal di sudut ruangan berkedip-kedip, memberikan suasana hangat. Sesekali suara kayu yang retak terdengar dari dinding kayu tua villa ini, namun kami mengabaikannya. Jadi, siapa yang mau cerita seram duluan? Tanya pamanku, Pak Darto, dengan nada bercanda. Biar aku duluan, seru sepupuku, Angga. Dia memang suka menakuti orang-orang, dan cerita seram sudah jadi keahliannya. Angga mulai menceritakan legenda tentang villa ini. Konon pernah menjadi saksi bisu kematian seorang perempuan yang terjebak dalam api. Kami mendengarkannya dengan serius, meskipun banyak yang tidak percaya. Namun, entah kenapa malam itu cerita Angga terasa lebih nyata. Suasana semakin mencekam ketika dia bercerita tentang suara tangisan yang sering terdengar di malam hari. Sebelum dia selesai, tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki dari arah dapur. Kami saling berpandangan. "Nenek, siapa yang ada di dapur?" tanya ibuku, Bu Lilis. Nenek terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara pelan, "Tidak ada. Dapur sudah terkunci sejak tadi." Kebisuan melanda. Rasanya dingin merambat ke seluruh tubuhku. Angga tampak sedikit pucat, sementara adik perempuanku, Sinta, terlihat ketakutan. Kami berusaha melanjutkan obrolan, tapi suasana berubah kaku. Setiap orang merasa tegang tanpa alasan yang jelas. Malam semakin larut. Ayahku, Pak Budi, mencoba mencairkan suasana dengan membagikan makanan yang kami bawa. Kami mulai tertawa kembali dan bermain kartu untuk menghilangkan ketegangan, meski sesekali masih terdengar bunyi-bunyi aneh dari arah hutan. Tepat tengah malam, saat kami bersiap menyalakan kembang api, suara seperti seseorang menangis terdengar dari halaman belakang. Suara itu terdengar sangat jelas, pelan namun penuh kepedihan. "Siapa itu?" Pak Darto berbisik, nadanya penuh kecemasan. Aku memberanikan diri melongok keluar jendela. Samar-samar, aku melihat sosok perempuan di pinggir hutan. Gaunnya putih panjang, rambutnya tergerai, tapi wajahnya tidak terlihat jelas. "Nenek, itu siapa?" tanyaku sambil menahan napas. Nenek hanya menggenggam tanganku erat. "Jangan lihat. Itu bukan manusia. Itu adalah sisa-sisa dari masa lalu." Mendengar kata-kata nenek, bulu kuduku langsung berdiri. Rasanya jantungku berhenti sejenak. Sosok itu tetap berdiri di sana, lalu perlahan-lahan menghilang ke dalam gelapnya hutan. Kami semua memutuskan masuk dan menutup pintu. Tak ada yang berbicara. Malam itu terasa begitu panjang. Aku dan beberapa anggota keluarga lainnya bahkan tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, bayangan perempuan itu muncul di benakku. Pagi harinya, kami berkumpul di ruang makan untuk sarapan. Semua orang terlihat letih, tak ada yang berani membahas kejadian semalam. Namun, aku melihat nenek mengamati kami dengan tatapan yang berbeda, seperti ingin mengatakan sesuatu namun ragu-ragu. "Rizky, ikut nenek sebentar," panggilnya,
membawaku ke sebuah kamar tua di ujung lorong. Di dalam kamar itu, dia membuka laci tua dan mengeluarkan sebuah foto. "Lihat ini, Nak. Ini foto kakak nenek yang sudah lama meninggal, namanya Sri." Nenek menatapku dengan sorot mata sendu. Dia meninggal di villa ini, tepat di malam tahun baru beberapa puluh tahun lalu. Saat itu terjadi kebakaran hebat, dan dia terjebak di sini sendirian. Aku tertegun. Sosok yang kulihat semalam, apakah itu Sri? Nenek mengangguk seolah membaca pikiranku. Mungkin dia masih terikat di sini, di villa ini. Setiap malam tahun baru, dia selalu muncul untuk menyampaikan sesuatu yang tak pernah bisa ia ungkapkan semasa hidupnya. Aku bergidik, lalu memberanikan diri bertanya, apakah kita bisa membantunya? Nenek menghela napas. Mungkin. Tapi ini berbahaya. Setelah berdiskusi dengan seluruh keluarga, akhirnya kami sepakat untuk mengadakan doa bersama di kamar Sri. Malam itu, kami semua berkumpul di kamar tua tersebut, mengelilingi sebuah meja kecil. Nenek mulai membacakan doa, dan kami mengikutinya dengan khusyuk. Tiba-tiba, lampu di kamar berkedip-kedip. Hawa dingin terasa menyelimuti ruangan. Dari balik pintu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu kamar perlahan terbuka, dan sosok perempuan bergaun putih itu muncul, berdiri diam di ambang pintu. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong. "Hentikan semua ini," suara seraknya terdengar pelan namun menggetarkan hati kami. Kami semua terdiam, tidak tahu harus melakukan apa. Nenek memberanikan diri berbicara, "Sri, apa yang kamu inginkan?" Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjukkan bekas luka bakar yang menghitam. Mereka mengurungku di sini." Suaranya terdengar penuh kepedihan. Dari kata-katanya, kami menyadari bahwa ia tidak mati secara alami. Ada sesuatu yang sangat kelam dalam kisahnya. "Siapa mereka, Sri?" tanya nenek lagi. Namun, sebelum dia menjawab, sosok itu menghilang begitu saja. Malam itu berakhir dengan penuh tanya yang tak terjawab. Namun, kami semua tahu bahwa Sri adalah korban dari peristiwa mengerikan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Esok paginya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kejadian itu. Setelah bertanya pada beberapa tetua desa, aku menemukan fakta mengejutkan. Ternyata, Sri tewas dalam kebakaran yang sengaja dibuat oleh seorang lelaki yang ingin menguasai tanah villa ini. Keluarga kami tidak tahu bahwa Sri telah dikurung di sana dan meninggal dengan cara yang tragis. Dengan berat hati, kami kembali ke villa dan mengadakan doa terakhir untuk Sri. Kami membakar dupa dan menabur bunga di halaman villa sebagai simbol permohonan maaf dan perpisahan. Malam itu, sosok Sri tidak lagi muncul. Udara di sekitar villa terasa lebih ringan, seolah-olah beban berat telah terangkat. Ketika kami bersiap pulang, nenek berkata padaku, "Sekarang, dia sudah tenang, Rizky." Tapi ada satu hal yang nenek belum ceritakan. Aku memandangnya penasaran. "Apa itu, Nek?" Nenek menarik napas panjang sebelum berbicara. "Sri bukan sekadar saudara nenek, dia adalah ibumu." Aku terdiam, jantungku berdebar keras. Selama ini aku mengira ibuku sudah meninggal dalam kecelakaan ketika aku kecil. Namun, ternyata yang kudengar hanyalah setengah kebenaran. Ibu kandungku meninggal secara tragis, terkunci di villa ini. Rasanya tidak mudah menerima kenyataan itu. Namun, malam terakhir di Villa Seruni mengajarkanku banyak hal. Kini aku tahu bahwa ikatan keluarga tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga melampaui batas kehidupan. Sosok ibu tetap ada di sana, menyaksikan kami, dan akhirnya menemukan kedamaian. Kami meninggalkan villa itu dengan perasaan campur aduk,
tapi ada ketenangan yang kurasakan dalam hatiku. Aku tahu bahwa ibu akan selalu ada di sisiku, sebagai pelindung, meski dalam bentuk yang tak kasat mata.